Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita ada sebagaimana adanya kita pada hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita, seluruh keberadaan kita. Di hampir penghujung tahun 2020 ini, kita ada karena anugerah Tuhan. Besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Benar Tuhan, bahwa besar anugerah Tuhan dari hari ke hari semakin bertambah dan selalu baru. Kami sungguh mengucap syukur. Inilah kami, sebagaimana adanya kami Tuhan. Pimpinlah kami dalam kebaktian doa kami pada hari ini. Dan biarlah kami boleh bersuka cita di hadapan Tuhan. Kami boleh semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Di dalam setiap pokok doa yang akan kami naikkan nanti. Biarlah kami boleh tahu dan semakin memiliki hubungan pribadi yang erat dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mau menyerahkan kebaktian doa kami kepadamu. Amin. Setiap hari Tuhan memimpin kita. Setiap hari kita boleh belajar untuk menghitung hari-hari kita. Supaya kita semakin hari semakin bijaksana dan berjalan di dalam jalan Tuhan. Dan kita boleh menyadari bahwa keberadaan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan
bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ketika kami ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Ketika kami menghitung berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, siapakah kami ini yang Kau begitu mengasihi kami? Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon biarlah sungguh Tuhan memberkati kami, supaya sungguh kami boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam penghujung tahun ini, ya. Kalau sebentar lagi kita akan masuk di dalam tahun yang baru. Tetapi ketika kita melewati tahun-tahun ini yang begitu berat, kita masih merasakan kasih setia Tuhan itu yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca firman Tuhan, saya akan mengambil dua bagian firman Tuhan hari ini. Yang pertama diambil dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12, beginilah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagian yang kedua,
Kita akan renungkan dari Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada orang yang bilang demikian, bahwa tahun 2020 ini isinya cuma 3 bulan gitu ya. Loh kenapa 3 bulan? Iya, Januari, Februari, kemudian Maret sampai Desember itu di rumah saja begitu. Tetapi tetap ya 365 hari gitu ya. Nah, ketika kita membaca Mazmur ini ditulis oleh hamba Tuhan, yaitu hambanya Musa. Musa ini ada 3 periode yang dialami selama hidupnya. 40 tahun pertama dia berada di Mesir, dia merasa sangat hebat, begitu, sangat luar biasa. 40 tahun berikutnya dia berada di padang belantara dan dia tidak ada apa-apanya. Dia hanya seorang penggembala domba. Dan 40 tahun yang ketiga kemudian dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah di sini dia sadar bahwa Tuhan adalah segalanya. Dan ketika Mazmur ini kemudian ditulis oleh Musa, ini adalah pada masa tuanya. Ketika dia mengatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya ialah di dalam ayat yang ke-10 kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Di dalam ayat 12 Mazmur menuliskan ajalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa sih artinya menghitung hari-hari kami itu? Apakah itu menghitung itu hanya sekedar menghitung kalender minggu demi minggu, bulan demi bulan begitu ya. Kemudian 1 tahun lewat, apakah seperti itu? Ya, bukan hanya itu. Ada menghitung hari-hari mempunyai makna yang pertama, itu ya kita lihat bahwa yang pertama itu bahwa kita selalu disadarkan bahwa betapa sedikitnya dan terbatasnya hari-hari hidup kita di bumi ini. Jadi betapa sedikitnya dan terbatasnya hari-hari hidup kita di bumi ini. Manusia biasanya tidak pernah sadar atau mungkin tidak sadar bahwa waktunya itu terbatas, ya. Waktunya itu sangat sedikit. Jadi ketika tidak ada kesempatan lagi, baru dia sadar kalau waktunya itu terbatas. Contohnya ketika manusia itu merasa waktunya enggak terbatas ketika dia sehat-sehat. Tapi ketika dia sakit keras dan tidak ada lagi obatnya, nah baru disitulah dia sadar bahwa waktunya itu terbatas. Mungkin sebelum pandemi kita juga merasakan, wah kita bebas kemana-mana, begitu mau pergi ke mall, ke gereja, kemana saja kita bebas. Tapi begitu kemudian ada corona, ada pandemi, wah kita sangat terbatas. Kita mau beribadah hanya bisa melalui online, gitu ya. Kalau beberapa waktu yang lalu di Jakarta itu mulai dibuka ya waktu Natal untuk perayaan konvensional begitu ya. Mereka datang, tapi yang datang juga terbatas. Cuma beberapa orang dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Mau pergi tapi terbatas. Waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu terbatas dan tidak dapat kembali. Hari-hari hidup kita itu terbatas dan hanya sedikit. Saudara tidak bisa mengulang waktu yang terbatas dan sedikit ini. Dan tahun 2020 mungkin sedikit dan terbatas. Oleh karena itu kita berdoa, sebenarnya kita akan masuk dalam tahun yang baru. Kita berdoa biarlah kita menghargai atau memakai setiap waktu yang Tuhan berikan buat kita itu dengan bijaksana. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara itu berandai-andai. Jika ada seorang itu yang mengasihi saudara dan kemudian memasukkan 20 juta setiap pagi. Wow, gitu ya. Tapi ada satu syarat, bahwa uang itu harus dibelanjakan semuanya pada hari yang sama. Maka setiap sore bank akan membatalkan jumlah yang tidak sempat dibelanjakan, begitu ya. Maka yang pasti di situ adalah Bapak, Ibu, dan Saudara pasti akan menyusun rencana bagaimana rajin membelanjakan uang ini, kan begitu. Nah sekarang kita tidak berandai-andai. Ada seorang yang mengasihi kita dan memasukkan ke dalam bank waktu kita
86.400 detik. Ya, 1.440 menit, 24 jam sehari. Dan syaratnya digunakan setiap hari. Waktu yang tidak dimanfaatkan, tidak ditambahkan pada hari berikutnya. Jadi tidak pernah ada hari berikutnya, karena hari ini lebih 2 jam, jadi hari berikutnya 26 jam. Tidak. Waktu yang tidak digunakan, itu tidak pernah kembali. Jadi tidak dimanfaatkan, itu rugi gitu ya. Nah, waktu itu digambarkan bukan sebagai lingkaran, tetapi seperti garis lurus yang ada punya pangkal dan punya ujung gitu ya. Waktu tidak dapat kembali dan seringkali ini dilupakan oleh banyak orang bahwa waktu kita itu adalah waktu yang terbatas. Banyak orang yang mungkin bersikap seolah-olah mempunyai waktu yang tidak berkesudahan. Lupa bahwa pada masa mudanya hanya 1 kali seumur hidup. Lupa bahwa kesempatan hanya datang 1 kali saja. Dan lupa kesempatan hari ini ketika kita berdoa, di dalam kebaktian doa pun juga pasti akan berbeda dengan hari yang kemarin maupun juga hari esok. Walaupun minggu depan kita masih bisa mengadakan kebaktian doa, tapi mungkin kesempatannya itu akan berbeda. Jadi yang pertama ketika kita menghitung hari-hari kita adalah kita punya hari itu yang sangat terbatas. Dan yang kedua adalah mengajarkan kita, ajarlah kami menghitung hari-hari ini, berarti bahwa kita mengevaluasi hidup kita, ya, mengevaluasi hidup yang Bapak, Ibu, dan Saudara sudah jalani selama ini. Kita mengevaluasi. Waktu-waktu yang sudah kita jalani, itu harus kita tebus kembali. Di dalam Efesus 5 ayat 16 tadi dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bagaimana kita mempergunakan? Sebenarnya di sini arti katanya mempergunakan itu sebenarnya ke arah pada menebus ya. Tebuslah waktu yang ada. Tebuslah begitu. Bagaimana cara kita menebus waktu kita? Yaitu kita melakukan satu pekerjaan dalam waktu yang satu yang bersamaan gitu ya. Dalam waktu yang bersamaan. Contohnya gini, ada satu cerita tentang Dr. Li Zhensang gitu ya. Seorang profesor teologi di sebuah teologi di Boston, dia menyaksikan bahwa setiap pagi sambil berolahraga selama setengah jam, dia mendoakan kira-kira 70 orang. Ya. Jadi inilah cara mempergunakan waktu dengan sistem kali. Artinya bahwa orang yang bijaksana sudah terlatih dapat melakukan hal yang seperti ini. Kita melatih bagaimana dalam waktu yang sangat terbatas mengerjakan banyak hal. Kemudian seorang bernama Mary Slessor, ya, seorang wanita utusan misi yang dikirim ke Afrika, waktu dia meninggal dunia, kemudian pekerjaannya harus digantikan oleh 3 orang laki-laki. Jadi artinya dia tahu bagaimana dia menggunakan waktu itu dan dia bisa mempergunakan hidupnya yang singkat, yang hanya beberapa puluh tahun itu untuk melakukan banyak hal. Kita lihat juga para bisnismen atau bankir gitu ya, juga pintar memikirkan hal ini. Bagaimana dalam waktu yang singkat uang itu bisa berlipat berkali ganda. Tetapi kita perlu memikir hal yang lain di samping uang gitu ya. Bagaimana kita meningkatkan hidup kita, bagaimana kita menegakkan karakter kita, kepribadian kita, serta menumbuhkan kerohanian iman kita dengan cara mengalihkan waktu kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bisa melipat gandakan penggunaan waktu kita yang terbatas ini, ya, yaitu dengan mencapai atau mempergunakan dengan yang bernilai kekal. Jangan kita membuang waktu, membuang kesempatan, segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kita, itu dengan sia-sia. Karena waktu itu adalah anugerah. Ketika kita melihat di sini adalah menebus waktu, itu adalah dengan cara yaitu kairos yang baik. Di sini dipakai di dalam Efesus 6 ini, pergunaanlah waktu yang ada, itu waktu dipakai dengan kata kairos. Kalau dalam bahasa Yunani itu ada 2 ya, penggunaan kata waktu. Yang satu itu adalah kronos dan yang kedua itu adalah kairos gitu ya. Ketika kronos itu adalah menunjukkan satu waktu yang secara mekanis gitu ya, seperti jam di dalam tangan Bapak, Ibu, dan Saudara gitu ya,
itu yang terus bergerak begitu ya, yang terus bergerak secara mekanis. Tapi kalau kairos itu berbicara tentang kesempatan, tentang momen gitu ya, tentang saat yang tidak bisa terulang kembali. Misalnya, masa saya ketika saya di SD, di SMP, SMA, kuliah begitu ya, adalah sebuah kairos yang tidak bisa terulang kembali. Saya pernah berkata kepada anak-anak didik saya gitu ya, saya berkata gini, kamu mungkin bisa duduk di dalam kelas yang sama begitu ya, di kelas 5, mengulang gitu. Oh saya nggak mau naik ke kelas 6, saya di kelas 5 saja. Bisa, tahun depan bisa. Tapi pasti ada yang berbeda. Umurmu pasti berbeda. Kesempatanmu pasti berbeda. Jadi setiap kita juga demikian. Kita mungkin bisa mengalami hal-hal yang sama, tetapi kairosnya akan berbeda. Kesempatannya akan berbeda begitu. Nah, dan ketika saat ini pun ketika kita mendengarkan khotbah, mendengarkan kita berdoa, itu adalah satu kairos. Kenapa kairos? Karena kebaktian ini tidak akan bisa kembali lagi. Mungkin minggu depan kita masih bisa kebaktian doa, tetapi pasti suasananya berbeda. Pasti pengkhobarnya berbeda, pemimpinnya berbeda, lagunya mungkin berbeda. Momen-momen yang seperti ini adalah satu sangat yang penting di dalam kehidupan kita, yang membentuk karakter hidup kita. Orang yang memakai momennya atau mungkin kesempatannya dengan baik, maka momen atau kesempatan itu akan membentuk hidupnya itu menjadi seorang yang berarti. Dua bayi yang sama, atau katakanlah mereka juga misalkan kembar begitu ya. Bayi yang kembar itu ketika diberikan waktu yang sama 50 tahun untuk menjalani hidupnya. Kelak mungkin bayi itu yang satu bisa menjadi seorang yang sangat baik. Tapi yang satu mungkin bisa menjadi orang yang sangat jahat. Kedua bayi itu diberikan kronos yang sama 50 tahun. Di dalam kronos 50 tahun itu terdapat banyak kairos. Seseorang yang memakai kairosnya dengan baik, dengan arif mungkin akan menjadi seperti malaikat begitu ya. Atau kalau seseorang yang tidak memakai kairosnya dengan arif, maka mungkin dia bisa menjadi jahat seperti setan. Jadi waktu yang kita jalani adalah waktu yang sama, tetapi dalam waktu yang sama itu kita meresponi, kita menanggapi waktu itu dengan sikap yang berbeda. Katakanlah begini, misalnya di dalam 60 menit kita ibadah saja. Ketika seseorang 60 menit ibadah di dalam satu ruangan ibadah dengan pengkhotbahnya yang sama, dengan lagunya yang sama, tetapi responnya mungkin berbeda-beda. Kenapa? Karena ada orang yang mempergunakan kairosnya itu dengan sangat baik. Ada orang juga yang tidak mempergunakan kairosnya itu dengan bijaksana. Jadi kan kata lain bahwa ketika kita menebus, maka kita dapat mempergunakan kesempatan itu dengan sangat baik. Kenapa? Karena kalau kesempatan itu sudah lewat, itu sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Di Yunani ada sebuah patung yang sangat unik gitu ya. Di patung itu tertulis perkataan demikian. Hai patung, siapa namamu? Terus tulis itu, saya disebut kesempatan. Siapa yang menciptakan engkau? Lysippus. Mengapa engkau bertumbuh di atas jari kaki? Untuk menunjukkan betapa cepatnya saya berlalu. Mengapa rambutmu sedemikian panjang sampai di dahimu? Agar orang dapat menyentuh bila bertemu denganku. Lalu mengapa kepalamu sedemikian gundul di belakang? Untuk menunjukkan bahwa sekali saya melejit, tidak akan pernah terkejar. Dan sekali lagi, siapa namamu? Kesempatan. Artinya kesempatan itu adalah sesuatu yang ketika datang kemudian kita boleh tangkap begitu ya. Tangkap dan kemudian kita pergunakan. Kenapa? Karena kesempatan kalau sudah berlalu itu tidak bisa diulangi kembali. Kesempatan itu dapat dipegang, tapi kalau sudah lalai maka dia cepat berlalu. Dan kalau sudah berlalu kesempatan tidak bisa dipegang lagi. Tidak bisa kembali lagi kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam tahun ini secara khusus 2020 adalah satu tahun yang cukup berat buat kita. 1 Januari dibuka dengan banjir. Ya,
banjir di Jakarta begitu besar. Sampai di rumah saya pun juga ikut kebanjiran juga begitu ya. Nah, kemudian itu berlalu beberapa bulan kemudian corona masuk. Banyak sekali orang yang kesulitan dengan hal itu. Kita lihat bagaimana corona itu mengubah banyak hal di dalam kehidupan kita. Paling tidak mengubah identitas kita, bukan? Dulu kalau kita itu selalu salaman dengan orang, kelihatan wajahnya. Sekarang wajah kita ditutupin gitu ya kalau kemana-mana begitu ya. Kita kalau misalkan nggak tahu dengan jelas itu siapa ya begitu ya. Nah, identitas kita belum lagi mungkin berdampak pada apa? Pekerjaan, berdampak pada kesehatan, berdampak pada hal-hal yang lain gitu ya. Waktu kita untuk bisa bertemu dengan orang juga sangat terbatas. Mungkin hanya bisa melalui Zoom atau mungkin kita nggak bisa sebebas dulu sebelum ada corona. Tetapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mesti melewati hari-hari itu, kita melihat bahwa bagaimana tangan Tuhan itu yang sangat luar biasa memimpin hidup kita. Tangan Tuhan itu masih memberikan kekuatan, memberikan anugerahnya dalam hidup kita. Dan Tuhan juga tidak mengkorting kita karena banyak sekali peristiwa yang berat itu maka kita diberikan waktu yang sedikit. Tidak, kita masih tetap memiliki waktu 24 jam sehari. Nah, bagaimana kita boleh mengisi hari-hari kita walaupun di tengah-tengah kondisi yang demikian itu, mengisi hari-hari kita itu menjadi satu kesempatan yang bersifat kekal. Bapak Ibu melalui kebaktian, melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, bukan lagi mengisi waktu, tapi kita menjadikan kairos seperti saat ini, yaitu kebaktian doa itu, kita menjadikan satu kairos di mana melalui firman Tuhan dan doa kita boleh bertumbuh. Jadi waktu kita ubah menjadi satu momen untuk kita boleh bertumbuh. Kita bekerja bukan lagi untuk tujuan-tujuan yang fana, melainkan kita menggunakan kairos yang memiliki kekekalan, yang memuliakan Tuhan. Cara lain menebus waktu kita adalah bagaimana kita menyaring segala sesuatu yang kita kerjakan, yang tidak bermakna kita tolak. Dan hal yang berarti, yang bermakna saja, yang tidak perlu kita buang. Yang penting kita raih, dan kita olah kemudian dengan baik-baik. Seorang bernama C.S. Lewis pernah menulis demikian, tidak ada wilayah yang netral di jagat raya ini. Setiap sentimeter, setiap detik yang ada adalah milik Allah. Jika tidak, maka akan direbut setan. Jadi ketika kita tidak memakai waktu kita, ya waktu untuk sesuatu yang bersifat kekal, maka waktu itu akan menjadi miliknya setan. Oleh sebab itulah Paulus itu kemudian mengatakan dengan serius, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Setiap detik waktu kita terancam untuk direbut oleh setan melalui pencobaan, melalui penderitaan, terancam dipakai untuk melakukan kehendak setan, melakukan kehendak yang jahat. Oleh sebab itu, waktu atau kairos ini, mari kita pakai dengan serius untuk Allah. Mari kita pakai untuk memuliakan Allah. Di akhir tahun ini Bapak Ibu, mari kita koreksi hidup kita. Kita evaluasi hidup kita. Sokrates mengatakan demikian, hidup yang tidak diperiksa tidaklah layak untuk dijalani. Periksalah apakah saudara sudah menjalaninya dengan bijaksana, dengan waspada, dengan memakai kairos yang untuk sesuatu yang bernilai kekal. Marilah kita memeriksa hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah sungguh-sungguh kita sudah memakai waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan buat kita untuk melakukan kehendak Allah yang bersifat kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ketika Tuhan masih memberikan kami waktu. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh berkarya buat Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah ini Tuhan, kami menyadari hidup kami. Tuhan masih memberikan nafas bagi kami.
Itu semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu mengajarkan kami boleh mempergunakan hidup kami ini Tuhan, hidup yang sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, di dalam segala apapun yang kami alami, di dalam keluarga, di tempat kerja kami, Tuhan berkatilah supaya kami boleh mempergunakan waktu-waktu kami itu, waktu yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melihat mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di tahun ini. Untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur, namun sudah selesai berkata-kata, biarlah arah Roh Kudus tetap mengingatkan dalam hati kami, bagaimana kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bagaimana kita perlu menggunakan waktu dengan bijaksana. Kita juga bersyukur diingatkan kembali bahwa kesempatan itu bisa hilang ketika kita tidak memanfaatkannya dan akan direbut oleh iblis. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk boleh menggunakan waktu dengan baik. Dan kita tahu di dalam hidup ini ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak kesulitan yang bisa membuat kita memilih hal-hal yang salah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat pujian yang menyatakan bahwa Allah itu peduli, Allah itu mengerti terhadap segala pergumulan-pergumulan yang kita alami. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi,
kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai respon terhadap firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita mohon ampun kepada Tuhan kalau sepanjang tahun ini ada waktu-waktu yang kita tidak gunakan secara bijaksana. Ada waktu-waktu yang kita lewat begitu saja. Ada waktu untuk mengasihi keluarga kita. Ada waktu untuk mengasihi tetangga kita. Ada waktu untuk mengasihi orang-orang yang kita kenal tetapi kita melalaikannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Dan yang kedua, marilah kita juga berdoa supaya kita dapat menggunakan waktu ini untuk hal-hal yang bernilai kekal, untuk hal-hal yang membuat bertumbuh, dan kita tidak melewatkan kesempatan yang baik yang sudah Tuhan berikan untuk mengasihi anggota keluarga kita dan orang-orang yang Tuhan percayakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mohon ampun ya Tuhan. Engkau tahu bahwa kami adalah orang berdosa yang seringkali lalai. Kami tidak menggunakan waktu dengan baik. Ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mengasihi keluarga kami. Ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Kiranya Tuhan boleh mengampuni dosa kami ya Tuhan. Supaya kami boleh lebih sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Baik itu ketika kami bekerja, ketika kami pelayanan, ketika kami mengasihi keluarga, ketika kami harus bergumul, biarlah Tuhan Kau boleh menolong kami, supaya kami menggunakan waktu dengan baik, supaya waktu itu tidak direbut oleh si jahat, supaya Tuhan boleh menolong kami, untuk kami boleh bertumbuh, untuk kami boleh melakukan hal-hal yang bernilai, sehingga kelak Tuhan menganggap kami adalah hamba yang bijaksana dalam menggunakan waktu kami. Dan Tuhan tolonglah kami, supaya Tuhan mengingatkan kami ketika kami lalai, ketika kami melakukan untuk hal-hal yang tidak berkenan, ketika kami menggunakan waktu luang dengan tidak bijaksana. Tuhan, di antara kami mungkin saat ini masih libur Tuhan, menggunakan waktu yang luang begitu. Biarlah kami juga menggunakan waktu yang luang ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa kita adalah bangsa yang terdiri dari suku, bahasa yang berbeda-beda dan sangat kaya. Tapi biarlah itu tidak menjadi alasan untuk pemecah belah. Kita berdoa untuk kerukunan, kita berdoa untuk kesatuan bangsa. Karena segala perbedaan itu adalah kekayaan dari bangsa ini. Dan kita harus jaga terus menerus. Kita menghargai usaha pahlawan yang sudah bersama-sama bersatu untuk Indonesia ini merdeka. Dan biarlah kita tetap menghargainya dengan kita menjaga perdamaian dan keutuhan bangsa ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Sekalipun di dalam bangsa ini ada begitu banyak perbedaan. Baik itu suku, bangsa, bahasa pun bermacam-macam. Tetapi kami bersyukur sebagai negara ini ya Tuhan. Tolong kami supaya kami juga memiliki kontribusi dalam menjaga keamanan bangsa kami. Kami boleh melihat sekitar kami, kondisi sekitar kami ya Tuhan, supaya kami aware bahwa kami harus menjaga kerukunan dengan tetangga, dengan siapapun yang berbeda dari kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang hendak mungkin melakukan hal-hal yang memecah belah. Tuhan yang boleh melakukan keadilan-Mu. Tuhan yang boleh memakai setiap pemerintah ataupun aparat Tuhan untuk menindak tegas orang-orang yang ingin menimbulkan kekacauan bagi bangsa ini. Tuhan, kami menyerahkan kedamaian dan keutuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga bersyukur ya vaksin telah tiba. Dan kita berdoa untuk setiap persiapan baik itu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, entah itu pemerintah, tenaga medis dan sebagainya, supaya mereka dapat melakukan dengan teratur dan juga
orang-orang yang disuntik adalah orang yang tepat dan rakyat juga mendapatkannya. Biarlah itu juga tidak disalahgunakan, biarlah benar-benar bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu ya Tuhan bahwa kondisi pandemik ini membuat kami banyak kesulitan. Namun kami bersyukur apabila banyak negara-negara yang sudah membuat, bahkan Indonesia sudah membeli dan sudah ada dikirim Tuhan. Kiranya Engkau boleh menolong untuk setiap pihak-pihak terkait ya Tuhan yang Engkau pakai untuk bisa vaksin ini bisa diberikan kepada masyarakat ya Tuhan. Engkau memberkati setiap tenaga medis dan orang-orang yang terkait ya di dalamnya ya Tuhan. Supaya dapat benar-benar bermanfaat bagi setiap rakyat. Dan kami berdoa supaya vaksin ini juga boleh dapat berfungsi dengan baik ya Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan untuk hal ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan meskipun dalam kondisi pandemik ini gereja-gereja dapat mengikuti Natal sekalipun online dan mungkin terasa berbeda. Juga kita bersyukur kepada Tuhan untuk keamanan yang diberikan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk Natal. Dan biarlah makna Natal itu tidak hilang tetapi tetap kita bisa rasakan. Mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Apabila gereja-gereja dapat mengadakan Natal sekalipun mungkin secara online. Khususnya gereja-gereja yang mampu mengadakan secara online. Mungkin ada gereja-gereja lain yang memiliki keterbatasan sehingga mereka tidak bisa merayakan secara online dan mungkin dengan cara-cara yang lain. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit ini. Bila kami tetap merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan di Natal itu Tuhan. Bila makna Natal itu tidak hilang dari kami, tetapi kami dapat merasakan bahwa Allah itu hadir dalam kondisi tersulit apapun ya Tuhan. Dan biarlah juru selamat itu yang boleh menolong kami melihat betapa besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga bersyukur kepada Tuhan karena nanti tanggal 6 Januari kita akan bersama-sama mengikuti kebaktian doa via Zoom yang mungkin berbeda dari biasanya khusus di tanggal itu. Dengan tema Alone with God, kita berdoa supaya jemaat dapat mengikuti sekalipun mungkin ada jemaat yang masih libur ya, biarlah memiliki waktu untuk bersama-sama berdoa, bersama fellowship, bersama via Zoom. Dan kiranya Tuhan juga memakai hamba-hamba Tuhan yang melayani supaya dapat membawa jemaat untuk memiliki waktu bersama Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan pada tahun baru 2021. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan apabila nanti kami tanggal 6 Januari bersama-sama akan mengadakan kebaktian doa via Zoom. Tuhan tolong supaya setiap kami boleh dapat terlibat, Tuhan juga boleh melancarkan segala alat-alat yang digunakan, internet dan sebagainya untuk boleh mendukung acara ini baik yang di gereja maupun jemaat yang ada di rumah maupun di tempat yang lain. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang dibagikan, melalui setiap doa, melalui setiap refleksi dan sebagainya dapat membawa jemaat untuk melihat karya Tuhan, untuk mengalami Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dan memiliki waktu pribadi bersama Tuhan. Dan kami menyerahkan ya Tuhan acara ini bila Allah juga hadir di tengah-tengah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tak bisa dipungkiri bahwa kita tidak imun dari segala pergumulan, baik itu pergumulan
di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan atau kehidupan pribadi, relasi kita dengan siapapun. Marilah kita datang kepada Tuhan, kita benar-benar datang kepada Dia untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Dan bila kita juga berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk melewatinya dan kita juga melihat karya Tuhan melalui pergumulan yang kita alami. Mari kita berdoa secara pribadi untuk pergumulan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur memiliki Allah yang Maha Tahu, Maha Mendengar, Allah yang peduli, Allah yang mengerti setiap pergumulan umat-Mu. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami, baik itu pergumulan keluarga, pekerjaan, pelayanan, kehidupan pribadi, relasi. Kami mohon Tuhan menguatkan dan kami memohon supaya Tuhan menolong kami dan kami bisa melihat karya Tuhan di dalam setiap pergumulan kami. Dan kami juga bersyukur dan terus menyerahkan doa-doa bagi bangsa, bagi setiap pokok-pokok doa yang telah kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Bila Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktu dan rencanamu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menutup kebaktian doa pada hari ini, kita akan nyanyikan Bapa terima kasih. Mari kita menutup ibadah kita hari ini. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala pujian kami, segala kebenaran firman Tuhan kami, yang boleh kami menuntun hidup kami, dan segala doa-doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana kehendak Tuhan. Tuhan, kami rindu bahwa hidup kami dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah kami boleh memakai setiap waktu-waktu yang ada dalam hidup kami dengan sungguh-sungguh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon biarlah kasih dari Bapa sendiri, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus memberkati kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sudah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.